Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Caroline dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Di sini saya akan memaparkan materi dari kreativitas dan inovasi dalam bisnis dari mata kuliah pengantar bisnis. Arti dari kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Sedangkan arti dari kata inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal-hal itulah yang sejatinya diperlukan para wirausahawan. Yang dimaksud dengan wirausahawan adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung resiko, yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Fungsi kreativitas dalam proses inovasi merupakan pembangkitan ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Ada dua aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan, sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi antara wirausahawan yang satu dan yang lainnya. Pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Namun, memang dalam berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Bagi anak-anak, mungkin kreativitas masih sangat luas karena pemikiran mereka masih dibebaskan. Tetapi, semakin bertambah dewasanya seseorang, kreativitas seakan-akan telah dikotak-kotakan, dan hal ini menjadi hambatan untuk seseorang berpikir kreatif. Hambatan tersebut bisa berasal dari banyak hal dan faktor, seperti hambatan yang dibuat sendiri. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pendidikan dan budaya, misalnya 1+1 sama dengan 2. Apabila ada jawaban yang berbeda, maka akan dianggap salah atau aneh. Hambatan lainnya adalah tidak berusaha menentang kenyataan atau menerima apa adanya. Misalnya, orang tersebut terpaku dengan apa yang telah mereka alami selama ini, tidak mau keluar dari batasan-batasan yang ada sebelumnya, dan terpaku pada peraturan-peraturan yang telah membelenggu. Atau hambatan lainnya adalah hambatan yang paling sering ditemukan, yakni takut dianggap aneh atau bodoh. Orang tersebut menjadi tidak berani mengeluarkan ide atau pendapat yang sebenarnya sudah dipikirkan dan ada dalam benak pikirannya. Dan orang tersebut juga tidak percaya bahwa ide yang ada dalam diri pikirannya adalah ide yang sesungguhnya memang benar. Hambatan-hambatan tersebut hendaknya diminimalisir atau justru dihilangkan, karena dalam berwirausaha, kreativitas sangatlah dibutuhkan, dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkembang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas wirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Selain kreatif,
Hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Cara mengembangkan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah wirausahawan tersebut harus mengenali hubungan. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Untuk membantu kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru. Selain itu, untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi yang inovatif, gunakanlah otak bagian kanan, sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja. Proses kreativitas yang inovatif meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi, bila kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita tersebut. Dan yang terakhir, untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar dapat menjadi orang yang sukses. Kreativitas dan inovasi dalam berbisnis adalah dua hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri pelaku bisnis demi kemajuan dan kesuksesan. Keduanya seringkali dipandang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan, karena lahirnya sebuah inovasi tak bisa tidak adalah dari bentuk kreativitas itu sendiri. Kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Hakikatnya, kreativitas menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Pola pikir dari seseorang dengan kepribadian kreatif adalah terbuka dan luas atau sering disebut out of the box. Perlu kita ketahui, pola pikir yang demikian itu tidaklah datang secara instan, melainkan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Graham Wells dalam bukunya The Art of Truth menyatakan bahwa proses kreatif meliputi 4 tahap. Tahap persiapan: mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi, mempelajari pola pikir dari orang lain, dan bertanya pada orang lain. Tahap inkubasi: pada tahap ini, pengumpulan informasi dihentikan. Individu melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut. Ia tidak memikirkan masalah tersebut secara sadar, tetapi menggeramkannya dalam alam prasadar. Tahap iluminasi: tahap ini merupakan tahap timbulnya insight atau awareness, yaitu saat munculnya inspirasi atau gagasan baru. Tahap verifikasi: tahap ini merupakan tahap pengujian ide atau kreasi baru tersebut terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran kritis dan konvergen. Proses diferensiasi pemikiran kreatif harus diikuti proses konvergensi pemikiran kritis. Setelah berhasil melewati proses tersebut,
maka lahirlah sebuah inovasi. Inovasi adalah tentang bagaimana seseorang mengimplementasikan kreativitas terhadap sesuatu menjadi suatu kombinasi baru yang dapat dihasilkan pemecahan masalah. Definisi baru di sini tidak selalu berarti original, melainkan kebaruan atau diperbaharui. Yang berarti juga adalah improvement, karena inovasi tidak harus selalu berwujud barang atau jasa baru, melainkan juga perbaikan atau pengembangan dari barang atau jasa yang telah ada. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Saya Fidela Caroline dengan NPM 234111098. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.